Ada pertanyaan menarik. Ini seputar Ramadan ya. Pertanyaannya adalah, banyak dari kita, umat Islam itu berharap bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan pertanyaannya, sebenarnya kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Oke, kita bahas. Terkait Lailatul Qadar, ini memang dia dirahasiakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan? Karena agar kita itu bersungguh-sungguh dalam beribadah yang nantinya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa acuannya malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Jadi malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah momentum ya. Orang yang melakukan ibadah pada malam itu, maka dia lebih baik daripada 1000 bulan atau kisaran 83 tahun. Nah, bayangkan betapa istimewanya malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang malam itu kok ketepatan dia beribadah kepada Allah dan pas pada malam Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan sedang beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Subhanallah. Dan ini kan sangat istimewa sekali karena jelas umatnya Nabi Muhammad itu adalah, artinya tidak semuanya memiliki umur yang panjang sampai beribadah 83 tahun ya. Kalau umat-umat terdahulu kan jelas ya, umurnya panjang jadi mereka beribadah panjang ya. Lah umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan tersebut, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Ketika seseorang itu dia beribadah pada malam itu, dia berarti seakan-akan beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Setelah itu, lantas bagaimana cara mencarinya? Nah, ini termasuk tips ya. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Di antaranya adalah kita untuk mencari malam Lailatul Qadar adalah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini kita sudah mulai akhir pada bulan Ramadan, kita untuk selalu memperbanyak ibadah ya. Jadi dari terbenamnya matahari sampai hatta matla'il fajr, sampai fajar, terbitnya fajar itu kita untuk memperbanyak beribadah. Itu pada malam itu. Nah, jadi 10 malam itu kita untuk memperbanyak ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan memintakan ampun kepada Allah. Nah, kita juga termasuk untuk memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu untuk memperbanyak doa-doa itu. Setelah itu, nah, kita bisa mengikuti tips atau prediksi dari Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan ya, di antaranya adalah agar kita untuk berhati-hati ya, yaitu untuk menjaga bahwasanya agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah selain 10 hari itu, Imam Ghazali memberikan tips, yaitu adalah perkiraan dari awal Ramadan. Nah, jadi kita boleh mengikuti Imam Ghazali, bahwa Imam Ghazali memberikan tips ketika awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, ya, Minggu atau Rabu, maka kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 29. Nah, ini ketika awal Ramadannya itu hari Minggu atau Rabu. Yang kedua, ketika awal Ramadannya hari Senin, kemungkinan malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21 Ramadan. Yang ketiga, ketika awal Ramadan itu hari Selasa atau hari Jumat, kemungkinan malam Lailatul Qadar turun itu adalah pada malam 27 Ramadan. Yang keempat, ketika malam Ramadan atau awal Ramadan itu jatuh hari Kamis, maka kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu adalah malam 25 Ramadan. Dan yang terakhir,
ketika awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka kemungkinan adalah malam Lailatul Qadar turun pada malam 23 Ramadan. Nah, ini tips dari Imam Ghazali. Lantas bagaimana? Nah, boleh kita artinya ikut dari apa namanya tips ini ya, prediksi Imam Ghazali. Ya. Jadi kita yang kemarin itu puasanya hari Kamis, itu kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam adalah 25. Nah, berarti malam 25 Ramadan itu adalah kemungkinan jatuh malam Lailatul Qadar karena kita itu adalah bahwasanya mulai puasa hari Kamis. Nah, lantas bagaimana yang mulainya hari Rabu? Nah, berarti yang hari Rabu itu adalah kemungkinan besar itu nanti jatuhnya pada malam 29 Ramadan. Lantas bagaimana untuk perdebatan itu? Ya udah, kita adalah lebih baik kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah pada Isyrul Awakhir 10 hari itu. Nah, kita boleh mengikuti yang 25, kita boleh yang mengikuti 29. Yang terpenting adalah kita untuk selalu memperbanyak adalah mendekatkan diri kepada Allah dan minta ampunan pada 10 terakhir malam Ramadan. Itu seperti itu ya. Jelas kita memperbanyak daripada tadi beribadah kepada Allah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, setelah itu untuk mengikuti prediksi Imam Ghazali, nah untuk perbedaan pendapat itu berarti dua nanti turunnya. Nah, kita nggak usah pusing memikirkan itu. Yang terpenting kita memperbanyak saja pada 10 terakhir bulan Ramadan itu. Karena memang dirahasiakan. Jadi orang yang akan menemukan malam Lailatul Qadar, semoga kita semua adalah mendapatkan pahala daripada 1000 bulan, yaitu seakan-akan kita beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Seperti itu. Lantas untuk solusinya bagaimana? Ya, solusinya tadi kita alangkah baiknya untuk menghidupkan 10 terakhir pada bulan Ramadan. Nah, kita perbanyak doa ya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kita banyakin doa, kita banyakin sholat, kita banyakin meminta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak sholat malam. Boleh kita melaksanakan sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir sudah sekalian tarawih ya, sholat hajat, boleh sholat juga ditolabi Lailatul Qadar. Nah, itu kita kerjakan. Setelah itu dzikir, setelah itu kita membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena tadi bahwasanya orang yang malam itu tepat pada malam Lailatul Qadar, berarti ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita berarti seakan-akan sedang membaca, sedang beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Itu seperti itu ya. Nah, jadi mari kita semangat buat banyak ibadah kita pada malam Isyrul Awakhir 10 terakhir pada bulan Ramadan. Yang terakhir adalah penutup, jangan hanya kita menunggu satu malam saja ya. Kita nggak usah, oh ini malam 25, ini 29. Nah, akan tapi kita boleh mengikuti prediksi itu. Karena apa? Karena siang yang menghidupkan seluruh 10 malam terakhir Ramadan. Karena barang siapa ya yang menghidupkan 10 terakhir pada bulan Ramadan, insya Allah dia tidak akan kehilangan daripada malam Lailatul Qadar. Mungkin itu, semoga kita semua mendapatkan daripada pahala 1000 bulan, yang mana kita semua akan diterima daripada pahala kita, ibadah kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, terima kasih, semoga bermanfaat.